Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Suri Pada Mertua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pemenuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen risiko dengan materi penerapan manajemen risiko pada pabrik kelapa sawit. Studi kasus pabrik kelapa sawit PT Flora Warna Tirta daerah Kampar Riau. Adapun agenda pemaparan presentasi yang pertama latar belakang, yang kedua metodologi penelitian, ketiga hasil penelitian dan pembahasan, empat kesimpulan, lima saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Pemaparan yang pertama mengenai latar belakang. Pada jurnal internasional tahun 2012, The Effect of Risk Assessment Iraq on Organization Performance in Selected Construction Company in Nigeria menyebutkan ada keterkaitan antara penilaian risiko HIRAK dengan menurunnya insidensi kecelakaan. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan metode HIRAK, pelaksanaan HIRAK Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. Pada proses kerja di setiap stasiun yang ada di PKSPT Flora Tirta, unit Kampar Riau, hasil HIRAK di setiap stasiun kerja yang dilakukan pada tahun 2023 yang terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, didapatkan bahwa bahaya yang teridentifikasi yaitu luka bakar, gangguan pernapasan, patah tulang, gangguan penglihatan, kulit melepuh. Pada hasil penilaian dan pengendalian risiko bersifat high, moderate, dan low, serta pengendaliannya berupa mematuhi instruksi kerja dan pemberian APD, rambu K3, serta APAR. Penyampaian berikutnya, metodologi penelitian. Dalam hal ini, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pengkajian dokumen. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pelaksanaan manajemen risiko dari identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta mengetahui pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan di pabrik kelapa sawit PT Flora Tirta, unit usaha Kampar Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pengkajian dokumen. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pelaksanaan manajemen risiko dari identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta mengetahui pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Pemaparan yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Perusahaan sudah melaksanakan manajemen risiko sejak tahun 2014 bersama dibentuknya panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3. Manajemen risiko yang dilaksanakan setahun sekali oleh tim manajemen risiko independen yang terdiri dari anggota P2K3 ini menggunakan HIRAK, Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. Adapun identifikasi bahaya, proses lanjutan dari identifikasi kegiatan. Pada proses identifikasi bahaya akan dilakukan penjabaran risiko di tiap stasiun yang sudah diidentifikasi. Bahaya dengan tingkat risiko moderat adalah bahaya tertusuk duri, terjepit pintu, dan tertimpa lori, terlibat tali, kebisingan, debu, terantuk polisindrom. Bahaya dengan tingkat risiko high adalah bahaya minyak dan uap panas, ledakan kompresor, ketinggian. Penilaian risiko yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012, dikarenakan penilaian tidak dilakukan secara objektif dan rutin. Hal ini terlihat dari hasil HIRAK. Tidak ada perbedaan antara hasil penilaian tahun 2022 sampai 2023. Berikutnya mengenai hasil penelitian dan bahasan yaitu pengendalian risiko, risk control. Risk control bertujuan untuk identifikasi bahaya yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 pasal 7
dan pasal 9 yang menjelaskan bahwa pengusaha dalam menetapkan kebijakan K3 dan merencanakan K3 harus melakukan peninjauan awal dan mempertimbangkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, penilaian risiko sendiri ataupun risk assessment, metode yang untuk mengetahui tingkat risiko suatu kegiatan. Parameter yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko adalah peluang dan akibat. Metode yang digunakan untuk penilaian risiko adalah ranking system, metode hierark, meminimalkan tingkat risiko dari potensi bahaya yang ada. Setiap risk control yang dilakukan akan dianalisa secara lengkap. Berikutnya, hasil penelitian secara tabel identifikasi bahaya pada bagian pengolahan. Di sini ada beberapa karakteristik ataupun kegiatan yang dilakukan monitoring terhadap identifikasi bahaya oleh perusahaan kelapa sawit PT Purwawana Tirta. Selanjutnya, pada tabel risk assessment ada beberapa kegiatan ataupun monitoring yang dilakukan masing-masing stasiun oleh PT Purwawana Tirta. Selanjutnya, dari risk control sendiri, dari setiap stasiun, sini ada metriknya sehingga dapat diketahui ranking risk dari masing-masing stasiun di per kejadian sehingga dapat dianalisa apakah ada kejanggalan atau tidak dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Kesimpulan dari tabel di atas adalah pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pengendalian administrasi berupa pematuhan instruksi kerja, pemasangan rambu K3, penyediaan alat pemadam api atau APAR, dan penyediaan alat pelindung diri atau APD. Pengendalian risiko yang dilakukan PT Purwawana Tirta Unit Usaha Kampar Riau tahun 2003 tertuang dalam peraturan diantaranya yang terkait adalah PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Permenaker RI nomor 4 garing Men garing 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Per 08 garing Men garing 7 garing 2010 tentang APD. Penerapan HIRAK berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Penerapan manajemen risiko di PT Purwawana Tirta secara umum memenuhi beberapa elemen dalam PP nomor 50 tahun 2012, yaitu elemen pembangunan dan pemeliharaan komitmen, elemen standar pemantau, elemen pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, elemen keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Namun PP nomor 50 tahun 2012, elemen pengembangan keterampilan dan kemampuan masih belum sesuai dengan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan jenis pelatihan K3 yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya. Pemaparan selanjutnya mengenai kesimpulan dari penulisan karya tulis tersebut. Adapun kesimpulan di sini, penulis ingin menyampaikan yang pertama, penerapan manajemen risiko di PT Purwawana Tirta Unit Usaha Kampar Riau secara umum telah dilakukan sesuai PP nomor 50 tahun 2012 tentang identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, namun pada penilaian risiko masih belum dilakukan penilaian secara objektif dan rutin. Yang kedua, pada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko terhadap proses pengolahan kelapa sawit ditemukan bahwa bahaya dengan tingkat risiko low adalah bahaya termasuk gancu pada stasiun sortasi. Bahaya dengan tingkat risiko moderat adalah bahaya tersuduri, terjepit pintu, dan tertimpa lori terlibat tali, kebisingan, debu, terantuk syndrome. Sementara untuk bahaya dengan tingkat risiko high adalah bahaya minyak dan uap panas, ledakan kompresor atau pada daerah ketinggian. Selanjutnya, poin terakhir ketiga kesimpulannya adalah pengendalian risiko yang dilakukan oleh PT Purwawana Tirta tahun 2023 telah sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012, yaitu pematuhan instruksi kerja, pemasangan rambu K3, penyediaan APAR, dan penyediaan APD. Pemaparan selanjutnya mengenai saran. Adapun saran di sini ada 4 poin yang ingin disampaikan. Yang pertama, diharapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 melakukan pelatihan K3 dan meningkatkan sosialisasi K3 pada para pekerja. Yang kedua, perlunya peningkatan keterlibatan dan kedisiplinan pemakaian APD serta penanganan bahan
agar efektivitas pengendalian bahaya dapat diminimalisir. Yang ketiga, sebaiknya Hirak dipelihara agar selalu mutakhir dengan melakukan review rutin secara objektif maksimal setahun sekali. Yang keempat, sebaiknya perusahaan menjadikan hasil Hirak sebagai acuan pembuatan program keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian pengolahan pabrik kelapa sawit. Pemaparan selanjutnya mengenai daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan karya tulis di atas. Demikian penyampaian presentasi mengenai pemenuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen risiko. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.